Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Sylvia Sausan Salsabila, anggota dari kelompok 3, akan menjelaskan materi mengenai program linier dengan dosen pengampu Ibu Mehrun. Materinya ialah menyelesaikan masalah program linier dengan metode grafik, yang mana untuk sub materinya yaitu yang pertama daerah layak atau visible region, dan yang kedua titik pojok pada daerah penyelesaian layak, yang mana nanti untuk materi ini akan dijelaskan dengan anggota kelompok 3 yang lainnya. Sebelum itu tentu kita harus tahu dulu apa itu masalah program linier dan apa itu metode grafik. Permasalahan program linier adalah permasalahan untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel yang mengoptimumkan maksimum atau minimum nilai fungsi objektif dengan memperhatikan pembatasan-pembatasannya. Jadi pada permasalahan program linier ini adalah suatu permasalahan yang mana nanti yang akan dicari adalah nilai variabel. Nah, nilai variabel ini yang akan dicari atau dioptimumkan dia maksimum atau minimum dari fungsi objektif dengan memperhatikan pembatasan-pembatasannya. Nah, pembatasan-pembatasannya ini nanti akan lebih diketahui pada karakteristik nanti. Lalu kita cari tahu dulu apa itu metode grafik. Nah, metode grafik ini adalah satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam programasi linier. Jadi, yang mana tadi pada permasalahan program linier yaitu dengan mencari nilai variabel yang mengoptimumkan maksimum atau minimum. Nah, untuk mencari atau memecahkan masalah optimalisasi itu kita menggunakan metode grafik atau yang dinamakan dengan metode grafik. Nah, metode grafik ini dia terbatas hanya dapat digunakan dengan 2 variabel. Sementara untuk penggunaan 3 variabel akan sangat sulit dilakukan. Sebenarnya untuk penggunaan 3 variabel sudah dijelaskan oleh kelompok 1 pada pertemuan ketiga, kalau nggak salah. Baiklah, kita lanjut ke karakteristik program linier. Yang mana karakteristik program linier ini ada 4. Yang pertama, peubah keputusan. Yang kedua, fungsi tujuan. Yang ketiga, pembatas linier. Dan yang keempat, pembatas tanda. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mencari karakteristik dari soal yang ada dalam foto, yaitu apakah benar soal tersebut memiliki karakteristik program linier. Yang mana soalnya pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedang kelas ekonomi 20 kg. Pesawat hanya dapat membawa bagasi 1440 kg. Harga tiket kelas utama itu Rp150.000 dan kelas ekonomi Rp100.000. Supaya pendapatan dari penjualan tiket pada saat pesawat penuh mencapai maksimum. Nah, tadi pada pengertian kita menyinggung nilai variabelnya ini nanti itu mengoptimasikan maksimum atau minimum. Nah, pada soal dia mengoptimasikan maksimum karena pendapatan yang ada pada garis putih ini. Yang mana kalau untuk mencari pendapatan dari suatu keuntungan tentu kita akan mencari nilai yang semaksimum-maksimumnya untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Lalu biasanya kalau untuk nilai minimum ini dia biaya pengeluaran suatu produksi. Tentu untuk mengeluarkan
biaya, tentu ingin nilai atau nilai uang yang akan dikeluarkan itu tentu maunya seminimumnya gitu. Nah, kebetulan ini untuk pendapatan, jadi kita akan mencari keuntungan yang semaksimumnya. Lalu kita masuk, kita untuk mencari ini kita buat tabelnya terlebih dahulu. Untuk kelas utama dia boleh membawa bagasi dengan berat 40 kg. Ini ada pada garis warna kuning. Dan untuk kelas ekonomi Y dia boleh membawa bagasi 20 kg. Ada pada garis biru. Nah, untuk kelas utama ini kita misalkan untuk kelas utama ini bisa kita misalkan dengan variabel X, dan untuk kelas ekonomi itu bisa kita misalkan dengan variabel Y, atau misalkan dengan variabel yang lain, misalnya A dan B boleh, M dan N juga boleh, namun umumnya itu biasanya X dan Y. Lalu persediaan yang ada dalam persediaan berat yang tersedia di pesawat itu, katanya pada soal itu adalah 1440 kg. Nah, lalu untuk banyak kursi persediaannya itu disediakan sebanyak 48 kursi. Nah, nanti yang akan kita cari itu adalah nilai X dan nilai Y-nya. Berapa nilai X dan Y sehingga dia nanti akan berjumlah kursinya 48 kursi. Nah, kita masuk pada karakteristiknya, yaitu 1, peubah keputusan. Nah, peubah keputusannya tadi sudah dijelaskan bahwa kelas utama atau bisa dimisalkan dengan X, dan kelas ekonomi atau bisa dimisalkan dengan Y. X dan Y ini adalah peubah keputusan atau variabel keputusan. Yang kedua, fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan biasanya ditandai dengan huruf Z besar atau Fx. Nah, untuk fungsi tujuan ini pada gambar bisa dilihat untuk garis berwarna merah, yang mana harga tiket kelas utama 150.000 dan kelas ekonomi itu 100.000. Jadi untuk Z-nya yaitu sama dengan 150.000 X ditambah 100.000 Y. Lalu kita masuk ketiga, yaitu pembatas linier. Nah, untuk pembatas linier ini ada 60X ditambah 20Y lebih kecil atau sama dengan 1440. Untuk persamaan 1, X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 48 untuk persamaan 2, dimana X itu lebih besar atau sama dengan 0. Dan Y, ini Y seharusnya Y lebih besar atau sama dengan 0. Jadi untuk pembatas liniernya itu yang ruas sebelah kiri itu adalah 60X ditambah 20Y. Ini adalah pembatas linier ruas kiri. Sementara 1440 ini adalah pembatas linier ruas kanan. Nah, ini untuk persamaan pertama. Lalu di persamaan kedua itu untuk pembatas linier ruas kirinya yaitu X ditambah Y. Ini pembatas linier ruas kiri, dan pembatas linier ruas kanannya yaitu 48. Lalu kita masuk ke karakteristik yang terakhir, yaitu pembatas tanda, di mana pembatas tandanya ini adalah kecil dari atau sama dengan dan lebih besar dari atau sama dengan. Nah, pada pembatas linier yang nomor 3 ini ada ya tanda antara pembatas linier ruas kiri dan pembatas linier ruas kanan itu ada pembatas tandanya, yang mana tandanya itu lebih kecil dari atau sama dengan. Begitu juga untuk persamaan keduanya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan dengan penjelasan dari anggota kelompok 3 yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.